Zakaria pasal 9, hari Minggu tanggal 8 Maret 2026. Nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias itu di pasal 9 sampai 14 kitab Zakaria. Jadi dari pasal 9 ini itu tentang nubuat-nubuatan tentang kedatangan Mesias. Perikop pertama, hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Juga Hamat yang berbatas kepadanya. Pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Wah, kita lihat ya bagaimana dituliskan di sini. Tirus itu mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Bagaimana banyaknya itu. Kalau perak yang seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan, sangat-sangat banyak. Tetapi dikatakan bahwa namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkannya kekuatannya ke dalam laut. Jadi tanpa Tuhan semua yang kita punya, sebanyak apapun perak atau emas atau kekayaan yang kita punya, tetapi tanpa ada Tuhan di situ yang berdiam di tengah-tengah kita, itu tidak akan ada gunanya. Jadi bersama Tuhan baru ada arti di dalam semua yang kita punya. Jadi kalau kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, seberapapun yang kita punya, itu adalah kaya di hadapan Tuhan. Jadi ini Tirus, sebanyak apapun timbunan-timbunan perak dan debu emas mereka, dikatakan Tuhan akan membuatnya miskin. Mari kita tidak mengandalkan kekayaan kita, emas dan perak kita, atau semua jabatan-jabatan kita, kekuatan kita, terkenalnya kita, karena yang satu-satunya yang kuat, yang dikenal, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha kaya, itu hanya Tuhan. Dan saat kita mau menyerahkan diri kepada Dia, Dia membuat kita juga menjadi kaya hati. Mungkin kita tidak punya banyak perak atau emas atau kekayaan, tetapi saat kita mempunyai hati yang diberi kasih oleh Tuhan, hati yang bisa memilah-milah juga ya, karena bisa saja dikatakan kaya hati dan ya tidak enak kalau ada yang minta langsung kasih, tetapi bukan Tuhan yang suruh kita. Jadi bisa juga orang pergunakan kita kalau seperti itu. Kita terus diberi hikmat oleh Tuhan untuk berani berkata tidak untuk orang-orang yang Tuhan tidak suruh kita di sana. Ya, ayat 5, Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat, Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Jadi bangsa-bangsa yang lain akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup bangsa-bangsa yang lain, dan itu yang akan membuat gemetar. Nah, baik kita terus hanya memandang kepada Tuhan, berharap kepada Dia, mohon tuntunan-tuntunannya yang akan mengajari kita dari hari ke hari bagaimana dalam bertindak, dimulai dengan berpikir, cara berpikir kita yang akan dituntun nantinya untuk bertindak. Nah, dengan firman Tuhan dari hari ke hari, Tuhan akan menolong kita memisahkan pikiran-pikiran kita sendiri, memisahkan pengertian-pengertian kita sendiri dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terlalu sering kita lakukan karena dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita, atau karena menonton hal-hal yang tidak seperti yang Tuhan mau sebenarnya. Tetapi saking nonton sinetron, nonton cerita-cerita, nonton berita, nah kita masuk di dalam pikiran kita dan kita pikir itu baik. Kita dituntun di sana. Nah, dengan firman Tuhan terus menolong kita untuk dibersihkan, untuk dimurnikan, untuk diperbaharui pikiran-pikiran kita yang lama, cara-cara kita memandang situasi. Tuhan yang akan sanggup memperbaharui kita saat kita mau untuk diperbaharui dan melihat
segala sesuatu dengan cara Tuhan berpikir. Kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Kita cari dulu kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri atau apa kata orang di sekitar kita, tetapi benar-benar apa kata Tuhan, itu yang kita cari terlebih dahulu. Di Asdod akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Ya, semua kebanggaan-kebanggaan akan dilenyapkan Tuhan. Nah, yang kita perlu banggakan hanya Tuhan. Kita bermegah karena Tuhan. Nah, kalau bermegah sebelumnya karena kekuatan, ini orang-orang Filistin yang gagah perkasa sebelumnya mengandalkan orang-orang Mesir, mengandalkan kekuatan kereta mereka, prajurit mereka, uang mereka, kekayaan mereka, semua itu akan dilenyapkan Tuhan. Tapi saat kita bermegah di dalam Tuhan, itu semuanya tidak akan pernah hilang. Kita bermegah di dalam kekuatan dan kuat kuasa Tuhan di dalam hidup kita, bukan karena semua keberhasilan dunia yang dihasilkan. Ayat 7, aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Ya, kalau Tuhan yang berkemah dekat rumahnya, Dia yang mengawal. Kita izinkan Tuhan terus mengawal kita, menuntun kita apa yang kita akan lakukan dari hari ke hari. Dia yang akan menuntun cara kita untuk berpikir, cara kita untuk berespon, cara kita untuk menanggapi situasi-situasi saat kita mau untuk dikawal oleh Tuhan, mau untuk dituntun oleh Tuhan. Maka saat penindas datang kita akan berani menghadapi, atau di sini tidak akan ada lagi penindas yang mendatangi, sebab Tuhan sendiri telah mengindahkannya. Saat Tuhan mengindahkan, melihat kehidupan kita yang mencoba untuk menindas, tidak akan kena, kita tidak akan tertipu lagi dengan penindas-penindas, orang-orang yang mencoba untuk menipu kita, orang-orang yang coba menekan kita, atau orang-orang yang coba mengintimidasi kita, karena itu yang bisa datang saat Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tuhan yang menguasai, kita serahkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita untuk dikuasai oleh Tuhan. Setiap pagi seperti Raja Daud berkata bahwa perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan-jalanmu, ajarkanlah aku kebenaranmu. Kita minta terus Tuhan setiap hari memberitahukan kepada kita jalan-jalannya, cara-caranya untuk menghadapi kehidupan, karena setiap hari ada banyak hal yang kita hadapi. Dan saat kita terus minta tuntunan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Nya, Dia akan membimbing kita di air yang tenang. Dia adalah gembala kita, ya Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Setiap hari saat kita memperkatakan ini, mempercayai bahwa Dialah gembala kita yang menuntun kita ke padang yang berumput hijau, yang membimbing kita ke air yang tenang, yang menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ada lembah-lembah kekelaman yang kita lewati, tetapi gadanya dan tongkatnya, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita nggak bilang kalau sudah dekat selalu mencari Tuhan setiap hari, mendekatkan diri kepadanya, semua akan mulus-mulus, tidak ada tantangan, tidak ada ujian kehidupan. Justru di sanalah kita lihat dalam lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Dia memberi kekuatan, kita nggak nyerah dengan situasi kehidupan yang kita alami, karena Dia memberikan hidangan di depan lawan kita. Dia yang mengurapi kepala kita dengan minyak, dan kebajikan dan kemurahannya belaka yang akan mengikuti saat kita terus mempercayai Dia yang akan menuntun kita, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Perikop kedua, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
Ini di zaman Zakaria sudah dinubuatkan seperti itu. Diminta untuk putri Sion bersorak-sorak, putri Yerusalem bersorak-sorak. Kenapa? Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil, dia nggak pilih kasih, dia jaya, ia lemah lembut, ia mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dinubuatkan di sini dan kita sudah baca waktu pembacaan di Perjanjian Baru. Di situ Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Raja yang disebutkan di sini adalah Yesus, Raja Mesias yang datang. Ini belum datang waktu disampaikan ke Zakaria, masih berapa ribu tahun sesudahnya baru ada Yesus yang datang menggenapi semua nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Tuhan kepada Nabi Zakaria, dan ada juga di kitab-kitab yang lainnya di Alkitab tertulis. Nah, ada di sini kalau kita mau lihat ya nanti kita sudah pernah baca dulu ya tentang Yesus yang mengendarai seekor keledai beban mudah, dia lemah lembut. Yesus tidak datang dengan mengendarai kuda dengan gagah. Kuda kan melambangkan kekuatan, kegagahan. Dia lemah lembut, dia pakai seekor keledai. Tuhan mau supaya kita juga adil, kita lemah lembut, kita rendah hati seperti Yesus yang sudah memberikan teladan kepada kita. Ayat 10, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari ujung Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Wilayah kekuasaan Tuhan Yesus seluruh bumi. Tidak ada satupun, tidak cuma di sedikit tempat, tetapi dari ujung laut ke ujung laut berikutnya, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus Sang Raja dan Mesias yang akan datang. Waktu itu ya disampaikan. Sekarang kita tahu bahwa di zaman kita sekarang Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya. Bahkan Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib, menderita, menanggung semua dosa-dosa kita, dan sekarang Tuhan Yesus sudah naik kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa sampai waktunya dia datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada dia. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Jadi kalau terus penuh harapan kepada Tuhan, berharap sekalipun mungkin hari ini kita lihat tidak ada harapan dalam hidup kita. Kelihatannya fakta-fakta di depan tidak memberi harapan, tapi teruslah berharap kepada Tuhan. Kita tahu pada waktunya Tuhan sanggup untuk memulihkan, Tuhan sanggup untuk mengembalikan seperti bangsa Israel yang ditawan selama 70 tahun di Babel. Pada waktunya Tuhan mereka dibawa kembali. Tetap punya pengharapan saat kita masih ada nafas hidup, menghadapi setiap situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kehilangan harapan, karena bersama dengan Tuhan selalu ada harapan. Dan di sini Tuhan berkata, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak benar. Karena ada darah perjanjian, Tuhan memberikan janjinya. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Orang tahanan seperti ini ya, orang-orang yang mengalami ujian-ujian kehidupan, masalah kehidupan. Tetapi kalau tetap penuh harapan, di sanalah Tuhan bilang, pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Kalau dicuri 1 dalam hidupnya, dikasih kembali Tuhan 2. Yang hilang 1, Tuhan akan kembalikan 2. Kalau tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di masa-masa dianiaya, di masa-masa kesesakan, saat terus berharap kepada Tuhan, Tuhan bilang, pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Yang mungkin teraniaya 1 kali lipat, dikembalikan sukacita 2 kali lipat.
yang terbuang, yang ditolak satu kali, Tuhan akan berikan, diterima 2 kali lipat di mana-mana. Jadi Tuhan akan kembalikan saat kita terus menaruh pengharapan kepada Dia dan percaya dengan jalan-jalan Tuhan, percaya dengan cara-cara Tuhan menolong kita dan waktu Tuhan untuk menolong kita. Jangan kita lepas pengharapan karena menghadapi masalah dan ujian kehidupan yang kita alami. Mari berharap kepada firman Tuhan hari ini yang membangkitkan kembali semangat dan harapan kita. Bahwa pada hari ini juga mari kita terima firman-Nya, janji Tuhan. Aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim. Dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Nah, ini seperti yang dituliskan di Sefanya 3 ayat 17 bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Nah, ini dikatakan bahwa aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Nah, pahlawan itu adalah Tuhan, ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, kalau Tuhan pakai kita sebagai pedang seorang pahlawan, karena Tuhanlah pahlawannya. Dan dia dikatakan di sini, aku akan memakai engkau seperti pedang. Tuhan pakai kita sebagai pedang di tangannya yang dia adalah pahlawan. Tuhan pakai kita bersama-sama untuk kita enggak melawan yang jahat dengan kejahatan. Tuhan pakai sebagai pedang untuk yang orang yang jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada Roma 12 ayat 21 yang menuliskan seperti itu. Dan seperti inilah Tuhan pakai. Kalau Tuhan mau pakai kita seperti pedang di tangannya, karena dialah pahlawan itu. Kita pakai kata-kata kita menjadi berkat, memberkati orang yang mengutuk. Dan Tuhan sanggup balikkan kutuk menjadi berkat. Kalau kita sudah baca sebelumnya firman Tuhan, ya, bagaimana Tuhan berkata kutuk akan diubahkan menjadi berkat di dalam kehidupan kita saat kita terus berharap kepada Dia. Dan seperti itulah yang disampaikan dengan firman Tuhan, supaya kita tidak tinggal di dalam ketakutan-ketakutan dengan kalau ada yang kata-kata yang keluar dari orang yang mungkin sepertinya kutuk buat kita, kita balikkan keadaan. Kita perkatakan kutuk jadi berkat. Kita pilih hidup, kita pilih berkat daripada kutuk. Kita pakai mulut kita sebagai pedang di tangan Tuhan. Mulut yang memperkatakan kebajikan, mulut yang memperkatakan kuasa, mulut yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Memberkati, bukan mengutuk orang lain. Ayat 14, Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Wow, ini anak panahnya melayang keluar seperti kilat. Itu kita bisa pakai perkataan-perkataan kita itu seperti kilat, ya, saat kita memberkati orang yang menganiaya kita berkati kembali. Itu yang akan membuat Tuhan bekerja, pahlawan yang bisa membuat hati orang yang dipenuhi kemarahan bisa menjadi teduh kembali saat kita memperkatakan damai, kita memperkatakan berkat. Jadi anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Nah, kalau waktunya Tuhan yang menyelamatkan, inilah hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak karenanya. Hari pemulihan itu sudah ada.
Ini seperti kawanan domba umat Tuhan. Saat diselamatkan, mereka akan seperti permata-permata mahkota yang berkilat-kilat. Demikianlah yang Tuhan akan lakukan saat kita terus berpengharapan, kita terus menaruh harapan kepada Tuhan, setia kepada Dia, sekalipun sepertinya kelihatan janji-janji Tuhan belum kita lihat dalam hidup kita. Tetaplah setia, tetap bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi, karena bersyukur itu membuka pintu-pintu yang tertutup. Bersyukur itu membebaskan, membuka belenggu-belenggu. Seperti waktu kita baca di pembacaan Kisah Para Rasul kemarin, bagaimana dengan bersyukur Paulus dan Silas yang di penjara, membuka pintu-pintu penjara, membuka belenggu-belenggu mereka, dan bahkan kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya bertobat. Bersyukur senantiasa di dalam Tuhan, menghadapi proses-proses yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup kita, membaharui kita, karena diperbaharui itu ada prosesnya. Ada hal-hal yang sakit untuk daging kita, tetapi roh kita semakin dikuatkan. Ayat 17, sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Sungguh alangkah baiknya Tuhan memberkati teruna anak-anak kita laki-laki dan anak-anak darah, anak perempuan kita. Tuhan memberikan janji-janji masa depan yang penuh harapan. Sekalipun di depan kita hari ini kelihatannya tidak ada harapan, kelihatannya semuanya tidak seperti yang kita harapkan, tetapi inilah yang namanya pengharapan. Kita berharap janji Tuhan, sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna akan bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Semua untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dan diceritakan di dalam kehidupan anak-anak kita, teruna anak-anak darah kita, dan kehidupan kita. Semua proses yang kita lewati adalah untuk menceritakan bagaimana Tuhan luar biasa, bagaimana Tuhan yang baik, bagaimana Tuhan yang penuh kasih, sanggup mengubah kutuk jadi berkat dalam hidup kita, sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin saat kita percaya kepadanya. Karena Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Elohim, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mari kita terus mempercayai Dia Allah yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Dia Allah yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat dalam hidup kita. Mari kita terus berjalan mengikuti perintahnya setiap hari, melakukan perintahnya dengan terlebih dahulu mendengarkan perkataan-perkataannya, dengan mempercayai perintah-perintahnya, dan kita melakukan apa yang Dia minta kepada kita. Dia mau supaya kita tetap berpegang kepada petunjuk-petunjuknya. Dia mau supaya kita perhatikan perkataannya. Dia mau supaya kita mengarahkan telinga kita kepada ucapannya, dan sesudahnya mempercayainya, dan kita pakai untuk menjadi petunjuk kita, menjadi suluh dan pelita di dalam perjalanan hidup kita setiap hari, mempraktekkannya, dan tidak cuma membaca dan tidak hanya mendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman-Nya supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat hari Minggu, salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.